Ini adalah cerita sebuah legenda kuno tentang sebuah kerajaan gaib yang hilang, dikenal dengan nama Kerajaan Gaib Ujung Kulon. Legenda ini sudah lama terlupakan oleh kebanyakan orang, hingga seorang pemuda bernama Ki Darmawijaya terjerat dalam takdir yang mengarahkan dirinya untuk mengungkap misteri kerajaan tersebut. Ki Darmawijaya, yang lahir dengan tanda-tanda khusus, mendapat panggilan dari leluhurnya untuk menyelamatkan dunia dari ancaman yang tak terlihat. Mari lanjut ke cerita lengkapnya. Di ujung barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah kawasan yang begitu memikat dan misterius, Ujung Kulon. Daerah ini lebih dari sekadar taman nasional yang dilindungi. Ia adalah rumah bagi legenda-legenda tua yang diturunkan dari generasi ke generasi, mengisahkan tentang kerajaan gaib yang tak kasat mata, berdiri megah di tengah lebatnya hutan dan gemuruh samudra. Konon, hanya mereka yang terpilih dan bersih hatinya yang bisa menyentuh bayangan gerbang kerajaan tersebut, tempat di mana alam nyata dan gaib bersatu dalam bisikan angin dan desir ombak. Masyarakat sekitar percaya bahwa pada malam-malam tertentu, terdengar suara gamelan dari dalam hutan yang tak berpenghuni. Suara tersebut bergema lembut, seakan memanggil jiwa-jiwa penasaran untuk datang mendekat. Namun, mereka yang mengikuti suara itu tak selalu kembali. Beberapa yang berhasil kembali mengaku melihat cahaya keemasan yang membentuk gerbang raksasa, dijaga oleh makhluk tinggi besar berwajah buram dan mata bercahaya. Para tetua desa menyebutnya sebagai penjaga gerbang Ratu Laut Selatan. Di tengah lebatnya pepohonan dan hembusan kabut laut, konon berdiri istana tak kasat mata bernama Karaton Wesi Aji, kerajaan gaib yang konon berdiri sebelum kerajaan Pajajaran lahir. Dipimpin oleh seorang ratu yang sangat cantik namun tak bisa dilihat mata biasa, kerajaan ini dipercaya sebagai tempat berkumpulnya para leluhur, roh-roh penjaga alam, dan prajurit siluman yang menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Salah satu tokoh yang melegenda di antara masyarakat Ujung Kulon adalah seorang nelayan tua bernama Paman Sayadi. Ia mengaku pernah tersesat selama 7 hari 7 malam dan memasuki alam gaib melalui sebuah batu besar di pinggir sungai. Menurut kisahnya, batu itu adalah pintu yang hanya terbuka ketika bulan purnama jatuh tepat di tengah malam. Di dalamnya, ia melihat kehidupan megah para penghuni kerajaan gaib yang mengenakan pakaian serba putih berhiaskan permata. Sayadi menggambarkan suasana kerajaan seperti dalam dongeng, istana bertingkat dari cahaya, taman abadi berisi bunga yang tak pernah layu, dan air mancur yang mengalirkan cahaya biru. Para penjaganya bersayap namun bukan burung, dan mereka bicara dengan suara seperti angin. Ia diajak makan bersama ratu, namun sebelum menyentuh makanan, suara ibunya menggema dari kejauhan, memanggilnya untuk kembali. Dalam sekejap, ia kembali di tepi sungai dengan tubuh penuh lumpur dan napas tercekat. Setelah kejadian itu, Paman Sayadi dikenal sebagai orang yang tidak bisa dibohongi. Ia bisa tahu jika seseorang menyimpan niat jahat, bahkan bisa meramalkan cuaca laut hanya dari bau angin. Ia tak pernah lagi mencari pintu gaib itu, namun setiap malam bulan purnama, ia menyalakan dupa dan menaburkan bunga di tepi sungai. Katanya, itu bentuk penghormatan bagi ratu dan rakyat gaib yang menyelamatkan jiwanya. Kisah Paman Sayadi menjadi awal dari ketertarikan para peneliti spiritual, pemburu misteri, dan bahkan paranormal dari luar negeri. Mereka datang membawa kamera, alat perekam suara, dan berbagai alat gaib untuk membuktikan keberadaan kerajaan tersebut. Namun tak satu pun dari mereka yang berhasil merekam apapun selain suara hewan malam dan angin laut. Beberapa dari mereka bahkan sakit selama berhari-hari setelah kembali dari hutan. Masyarakat lokal meyakini bahwa kerajaan itu tak bisa dijamah oleh teknologi dan hanya bisa dibuka oleh jiwa yang ikhlas. Beberapa orang tua bahkan melarang anak-anak mereka menyebut-nyebut nama kerajaan gaib sembarangan, karena menurut kepercayaan, menyebut nama ratu gaib tanpa izin akan mengundang bencana. Tak jarang juga muncul cerita tentang orang yang menghilang di tengah rimba, hanya meninggalkan jejak kaki yang mengarah ke sungai lalu menghilang begitu saja. Ada pula kisah tentang seorang anak muda dari desa Cibunar yang pada suatu malam purnama, memutuskan untuk tidur di tepi hutan dengan harapan bisa melihat kerajaan gaib. Ia membawa sesajen dan melantunkan mantra-mantra kuno yang diajarkan oleh kakeknya. Esok harinya, ia ditemukan tertidur pulas, namun tubuhnya berlumur debu emas. Ia tak ingat apapun, tapi sejak saat itu, ia bisa menyembuhkan luka dengan hanya menyentuhnya. Peristiwa-peristiwa ini semakin menguatkan keyakinan masyarakat bahwa Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi alam, melainkan juga tempat di mana batas antara dunia manusia dan dunia gaib menjadi sangat tipis. Di antara rimbunnya hutan dan gemuruh ombak Samudra Hindia, kerajaan gaib itu terus berdiri, sunyi,
Tak terlihat, namun tak pernah hilang dari kisah dan ingatan mereka yang mempercayainya. Dan demikianlah bab pertama dari kisah yang mengalir melalui desir angin dan gelombang laut, membawa misteri yang belum pernah sepenuhnya terpecahkan. Sebuah kerajaan tak terlihat, tapi nyata bagi mereka yang mampu melihat dengan hati. Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggir hutan ujung kulon, hiduplah seorang dukun sepuh bernama Ki Darmawijaya. Ia bukan dukun biasa, melainkan penjaga ilmu warisan leluhur yang konon berasal dari kerajaan gaib itu sendiri. Suatu malam ketika angin laut menggigit tulang dan langit dipenuhi bintang aneh berwarna merah darah, Ki Darmawijaya didatangi oleh sesosok lelaki berjubah hitam pekat yang tubuhnya mengepul seperti asap dupa. Lelaki itu datang bukan untuk meminta bantuan, tapi menyampaikan sebuah pesan. Gerbang akan terbuka kembali dalam 3 malam. Pilihlah satu dari keturunanmu untuk menebus janji lama. Ki Darmawijaya yang sudah tua dan tinggal sendiri di rumah panggung reotnya itu langsung tersentak. Ia tahu bahwa ini bukan mimpi. Ia tahu bahwa lelaki itu adalah perantara dari kerajaan yang sudah lama tidak berkomunikasi dengan dunia manusia. 3 malam adalah waktu yang diberi, dan itu bukan sekadar perhitungan waktu biasa, melainkan simbol dari 3 sisi manusia, tubuh, jiwa, dan kesadaran. Dalam waktu itu, ia harus menemukan keturunan darahnya yang layak untuk membawa kembali pusaka yang pernah ia sembunyikan. Pusaka yang tak boleh jatuh ke tangan manusia serakah, apalagi makhluk dari dunia luar. Sebelum menjawab pesan itu, Ki Darmawijaya mengurung diri di dalam gubuknya. Ia menyalakan dupa hitam, membuka lembaran lontar tua yang berisi aksara tak dikenal, dan mulai membaca mantera-mantera pemanggil leluhur. Angin tiba-tiba berhenti berhembus, suara binatang malam mendadak lenyap, dan bayangan di dalam gubuk menari sendiri, meski tak ada cahaya selain dari pelita kecil. Dalam keadaan trans, ia melihat sebuah danau hitam, di mana sebuah tombak berkilauan menancap di tengahnya. Di sekeliling tombak itu, puluhan makhluk bersayap api berputar-putar, menjaga agar tak seorang pun bisa menyentuhnya tanpa izin Ratu Gaib. Dari penglihatan itu, ia menyadari bahwa pusaka yang tersembunyi bukanlah senjata biasa. Tombak itu disebut sebagai pangraksa jagat, tombak penjaga dunia yang hanya akan diberikan pada manusia terpilih saat batas dunia mulai kabur. Dan sekarang, batas itu telah menipis, karena keserakahan manusia telah mengguncang keseimbangan alam. Penebusan janji yang disampaikan lelaki berjubah asap itu berarti bahwa darah dari garisnya harus mengembalikan tombak itu ke tangan kerajaan, atau bencana akan merambat dari hutan ke laut, dan dari laut ke seluruh negeri. Ki Darmawijaya memanggil satu-satunya cucunya, seorang remaja laki-laki bernama Arya. Anak itu adalah yatim piatu yang sejak kecil diasuh oleh sang kakek, dan memiliki tanda lahir berupa lingkaran merah di punggung tangannya. Tanda yang sama seperti yang dimiliki oleh leluhur mereka yang dahulu pernah berkelana ke dunia gaib. Arya tak tahu menahu tentang perjanjian leluhur atau tombak gaib, tapi ia selalu merasakan sesuatu yang aneh saat memasuki hutan, seolah-olah ada mata yang memperhatikannya dari balik semak, bukan dengan niat jahat, tapi seperti pengakuan diam-diam atas kehadirannya. Malam pertama pun tiba. Ki Darmawijaya membawa Arya ke sebuah batu besar yang disebut Batu Pati Rasa, batu keramat yang hanya disentuh saat upacara pemanggilan leluhur. Di hadapan batu itu, Arya diminta untuk duduk dan memejamkan mata. Sang kakek mulai melafalkan doa-doa kuno dalam bahasa yang bahkan Arya tidak pernah dengar sebelumnya. Angin berdesir pelan, lalu kencang, lalu berhenti seolah seluruh alam menahan napas. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba terdengar nyanyian perempuan dari dalam tanah. Suara itu tidak menyeramkan, justru lembut, namun memaksa jiwa yang mendengarnya tunduk dalam kesedihan yang dalam. Arya membuka mata dengan tiba-tiba dan terkejut saat melihat di hadapannya bukan lagi hutan, tapi sebuah pelataran batu putih dengan pilar-pilar tinggi menjulang. Di sana berdiri wanita berjubah hijau zamrud dengan mahkota air yang terus menetes namun tidak pernah habis. Wanita itu menatap Arya dengan tatapan penuh kasih sekaligus ujian. Ia menyebut dirinya Ratu Nyai Ajeng Tirtasari, penguasa lembah air suci dan pelindung gerbang gaib ujung kulon. Ratu itu berkata, "Kau telah dibangkitkan dalam panggilan darah, dan 3 malam adalah waktu ujianmu. Jika kau sanggup, tombak akan menemukanmu. Jika tidak, tubuhmu akan dikembalikan tanpa jiwamu." Malam kedua pun dijalani Arya dalam mimpi yang terasa nyata. Kali ini ia diajak menembus hutan yang daunnya terbuat dari kaca dan batangnya memancarkan suara. Di sana ia melihat makhluk-makhluk tinggi dengan mata bercahaya yang tidak menyerang, namun hanya berbaris memandangnya,
seolah mengukur jiwanya. Setiap langkah Arya terasa berat, seakan ada beban tak terlihat di punggungnya. Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh bayangan dirinya sendiri, namun versi yang lebih tua, lebih gelap, dan memancarkan aura keputusasaan. Bayangan itu berbicara, "Jika kau ragu, kembalilah. Jalan ini hanya untuk yang siap melepaskan semuanya, termasuk nyawa." Arya tidak menjawab. Ia maju dan memeluk bayangan itu. Tiba-tiba hutan berubah menjadi laut berkilau, dan Arya terapung dalam kehampaan, diselimuti kabut emas. Di tengah kabut itu, muncul kembali tombak berkilau yang pernah dilihat Ki Darmawijaya dalam visinya. Namun, saat Arya mencoba meraih, tombak itu menghilang dalam riak air dan suara sang ratu terdengar lagi. "Kau belum selesai. Malam terakhir adalah penentu. Bangun dan bersiaplah." Saat ia terbangun keesokan harinya, tubuhnya benar-benar lemas, dan Ki Darmawijaya menangis dalam diam, karena ia tahu bahwa malam terakhir adalah malam antara hidup dan mati. Malam ketika roh dan tubuh bisa terpisah dan tidak selalu kembali bersatu. Ia memeluk Arya erat-erat, mengucapkan mantra pelindung terakhir, dan menyerahkan sebuah gelang emas berukir naga laut, pusaka terakhir dari ibunya yang dulu juga pernah memasuk kerajaan gaib namun tak pernah kembali. Malam ketiga pun datang. Bumi terasa lebih senyap dari biasanya. Hutan ujung kulon tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Langit tertutup awan, tapi di tengah-tengahnya bersinar satu bintang biru. Arya duduk di depan batu Patirasa, dan sebelum menutup matanya, ia memandang langit untuk terakhir kali. Ia tahu, jika ia tidak kembali, setidaknya ia telah menjalankan darahnya. Ia menutup mata, dan tubuhnya lenyap dalam kabut tipis yang berputar naik ke langit, meninggalkan hanya gelang naga emas yang bersinar lembut di atas batu keramat. Pagi di desa itu masih terasa dingin meski matahari sudah mulai muncul di balik ufuk. Ki Darmawijaya duduk di serambi rumah, menatap gelang naga emas yang kini tergeletak di atas meja kayu tua. Dalam hati, ia tahu bahwa malam ketiga telah membawa sesuatu yang lebih dari sekadar ujian. Ada sesuatu yang terlepas dari dirinya sendiri, sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal biasa. Arya, cucunya yang semula tampak penuh semangat dan harapan, kini tak lebih dari bayangan yang hilang di telan kabut. Tidak ada tubuh, tidak ada jejak yang tertinggal di tanah, hanya gelang yang bersinar dalam kesendirian. Namun, bukan hanya Ki Darmawijaya yang merasakan kehilangan itu. Seluruh alam seperti menahan napas, seperti mengetahui bahwa sebuah pintu telah terbuka, dan itu bukan pintu yang dimaksudkan untuk dijelajahi oleh manusia biasa. Di tengah ketenangan pagi itu, sebuah suara menggema dari jauh, datang dari dalam hutan. Suara itu seperti bisikan angin yang membawa pesan dari dunia yang lebih jauh, lebih dalam, dan lebih gelap. Suara itu memanggil, dengan nada yang tak bisa dijelaskan, memaksa setiap orang yang mendengarnya untuk melangkah lebih jauh ke dalam misteri yang telah lama terkubur di ujung kulon. Ki Darmawijaya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa saat itu tiba, saat pemilihan sudah dilakukan dan segalanya telah dikerahkan, tak ada pilihan lain selain melanjutkan perjalanan ini. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar ujian pribadi telah dimulai. Di balik hilangnya Arya, ada sesuatu yang lebih mengerikan yang akan segera bangkit. Itu adalah kutukan yang telah menunggu berabad-abad lamanya. Kutukan yang tak akan pernah diceritakan kepada siapapun. Kutukan yang menyelimuti kerajaan gaib ujung kulon. Langit mulai mendung seiring dengan pergantian hari. Ki Darmawijaya berjalan menuju batu Patirasa, tempat terakhir yang pernah dikunjungi cucunya. Di sana, ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Batu itu terasa lebih panas dari biasanya, seolah-olah ada api yang membakar dari dalamnya. Saat tangan tuanya menyentuh permukaan batu, ia merasakan getaran yang kuat, lebih kuat dari sebelumnya. Batu itu mulai berkilau, memancarkan cahaya biru yang menerangi sekelilingnya. Di tengah kilau tersebut, muncul bayangan Arya, bukan dalam bentuk manusia, tetapi sebagai roh yang terikat oleh energi gaib. Roh Arya yang muncul tidak berbicara, namun matanya yang kosong memancarkan kebingungan. Ki Darmawijaya tahu bahwa cucunya telah terperangkap dalam dimensi yang lebih dalam, lebih jauh dari dunia yang dapat dijangkau oleh manusia. Arya, dengan jiwanya yang masih terikat pada dunia fisik, telah menjadi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Ia telah melampaui batasan antara hidup dan mati, berada di antara keduanya, terjebak dalam pusaran waktu yang melingkar. Namun, untuk membebaskan Arya,
Ki Darmawijaya harus melawan kekuatan yang menjaga gerbang itu, sebuah kekuatan yang sudah lama tertidur dan kini terbangun. Dengan hati yang berat, Ki Darmawijaya memutuskan untuk mencari pengetahuan lebih dalam. Ia pergi ke gua kuno yang terletak di pinggir laut, sebuah gua yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Gua itu adalah tempat di mana para dukun kuno dulu menyembunyikan ilmu-ilmu terlarang dan kekuatan magis yang tak terbayangkan. Di dalam gua itu, ia menemukan kitab-kitab tua yang berisi tentang sejarah kerajaan gaib Ujung Kulon dan kisah para penjaganya. Dari kitab itu, ia membaca tentang bagaimana penjaga kerajaan ini, yang dikenal sebagai sang penjaga tak tampak, telah mengorbankan dirinya untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Namun, ada sebuah kutukan yang mengikat penjaga tersebut, yang tak boleh lepas, dan setiap kali kutukan itu terlepas, kehancuran besar akan menyusul. Kitab itu juga mengungkapkan bahwa seorang keturunan darah dari penjaga yang sah hanya bisa membebaskan kutukan tersebut jika ia mampu menemukan naga terakhir yang terkurung di dasar laut Ujung Kulon. Naga itu, menurut legenda, memiliki kekuatan untuk mengendalikan waktu dan ruang, dan hanya mereka yang murni hatinya yang bisa meraihnya. Sayangnya, naga terakhir hanya muncul ketika darah yang terikat pada kerajaan gaib dipanggil kembali untuk melanjutkan takdirnya. Ki Darmawijaya sadar bahwa cucunya, Arya, adalah satu-satunya harapan untuk mengakhiri kutukan ini. Namun, jika Arya gagal, kehancuran akan segera datang. Hari demi hari berlalu, dan semakin jelas bahwa kekuatan yang menjaga kerajaan gaib itu tidak akan membiarkan siapapun dengan mudah menembus batasnya. Di tengah malam yang gelap, Ki Darmawijaya merasakan getaran yang menandakan bahwa gerbang itu semakin dekat untuk terbuka. Di dalam dirinya, ada perasaan yang bercampur antara ketakutan dan harapan, bahwa cucunya mungkin masih hidup, terjebak di suatu tempat yang tak terjangkau oleh pikiran manusia biasa. Namun, ia tahu bahwa untuk membebaskan Arya, ia harus mengorbankan lebih dari sekadar hidupnya. Di pagi yang kelabu, dengan langkah yang mantap, Ki Darmawijaya pergi ke pantai, tempat di mana laut berwarna biru gelap dan ombaknya menggulung dengan keras. Ia memanggil Arya dalam hati, berharap agar cucunya mendengar panggilan itu. Saat ia berdiri di tepi laut, mendalamkan nafas, angin laut tiba-tiba berhembus dengan kencang, membawa sebuah pesan. Itu adalah suara Arya, meskipun tak terlihat. Suaranya terdengar serak, seolah-olah datang dari kedalaman laut yang tak terjangkau. "Kakek, carilah naga terakhir, carilah kunci untuk mengakhiri semua ini. Aku terjebak di antara waktu." Suara itu hilang, meninggalkan Ki Darmawijaya dalam kebingungannya. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Bahkan meski jalan yang harus ditempuh penuh dengan bahaya dan ketidakpastian, ia tak akan mundur. Tidak sekarang. Keberanian itu datang bukan dari keinginan untuk menang, tetapi dari kebutuhan untuk mengakhiri penderitaan yang telah berlangsung terlalu lama. Dengan tekad yang membara, ia melangkah lebih dalam ke hutan, siap untuk menghadapi apapun yang menunggunya di depan. Seiring malam menyelimuti desa, Ki Darmawijaya menatap kelamnya langit yang mulai dihiasi bintang-bintang yang berkelip, seolah memberi petunjuk tentang perjalanan yang tak terhindarkan. Ia tahu bahwa langkah berikutnya adalah menemukan naga terakhir yang legendaris, makhluk yang hanya muncul saat dunia berada di ambang kehancuran. Pencarian ini lebih dari sekadar mencari kunci untuk membebaskan Arya, lebih dari sekadar menghadapi kutukan yang telah mengikat kerajaan gaib Ujung Kulon. Ini adalah pencarian untuk menemukan kebenaran yang telah lama tersembunyi di balik sejarah yang terlupakan oleh waktu. Namun, jalan menuju naga itu tak mudah. Laut Ujung Kulon dikenal bukan hanya karena keindahannya, tetapi juga karena kedalaman misterius yang menyimpan banyak rahasia. Tak ada seorang pun yang berani menavigasi jauh ke dalamnya, kecuali mereka yang sudah lama dipilih oleh takdir. Ki Darmawijaya memutuskan untuk mencari seorang nelayan tua yang dikenal oleh beberapa orang sebagai penjaga laut. Sosok yang dikatakan memiliki pengetahuan tentang jalan menuju dasar laut yang terlupakan. Penjaga laut ini, yang tinggal di sebuah desa kecil di tepi pantai, adalah satu-satunya orang yang pernah menyentuh langsung wilayah yang dikatakan tempat tinggal naga terakhir. Dengan perahu kecil, Ki Darmawijaya menyusuri pantai menuju desa tersebut, membawa serta segala pengetahuan yang ia kumpulkan sepanjang perjalanan. Ketika ia sampai di desa itu, senja mulai jatuh, menyelimuti segala sesuatu dengan cahaya oranye yang misterius. Desa yang terlihat tenang itu seolah menyembunyikan ketakutan yang mendalam, karena tidak ada seorang pun yang berani berbicara tentang penjaga laut dengan jelas.
Mereka hanya berbisik, mengatakan bahwa penjaga laut bukan sekadar nelayan biasa. Dia adalah seseorang yang telah dibimbing oleh kekuatan alam yang lebih besar. Seseorang yang bisa berbicara dengan laut dan memahami bahasa angin. Malam itu, Ki Darmawijaya bertemu dengan penjaga laut, seorang pria tua yang matanya menyiratkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Pria itu, yang hanya dikenal dengan nama Sima, memandang Ki Darmawijaya dengan tatapan yang dalam, seolah sudah mengetahui tujuannya. "Kau datang untuk naga terakhir, bukan?" kata Sima dengan suara serak. Seolah-olah setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah bagian dari suatu takdir yang sudah ditulis jauh sebelum mereka bertemu. Ki Darmawijaya mengangguk pelan, merasakan beratnya kata-kata tersebut. Ia tahu bahwa pencarian ini bukan hanya tentang menemukan naga itu, tetapi juga tentang memahami apa yang sebenarnya tersembunyi di balik legenda tersebut. Sima mengajak Ki Darmawijaya ke sebuah gua kecil yang terletak di pinggir laut. Di dalam gua itu, terdapat banyak simbol kuno yang tampak seperti tulisan yang tak pernah dilihat sebelumnya. Sima duduk di depan batu besar yang terukir dengan gambar seekor naga, dengan mata yang terpejam seolah mendalami sesuatu yang tak terlihat oleh manusia biasa. Ia mulai berbicara tentang sejarah kerajaan gaib Ujung Kulon, tentang bagaimana kerajaan itu dibangun di atas tanah yang terhubung dengan dunia gaib dan dunia manusia. Ia bercerita tentang bagaimana setiap penjaga yang datang harus mengorbankan diri mereka untuk menjaga keseimbangan antara kedua dunia, dan bagaimana kutukan itu terhubung dengan hilangnya naga terakhir, makhluk yang menjaga batas antara dunia nyata dan gaib. "Dulu, naga itu adalah pelindung," kata Sima dengan nada serius. "Namun, ada kekuatan gelap yang menginginkan naga itu untuk tujuan yang lebih jahat. Mereka yang membangkitkannya telah menyebabkan kehancuran, dan naga itu kini terperangkap di dasar laut, menunggu saatnya untuk dibebaskan atau dihancurkan. Itulah sebabnya hanya mereka yang benar-benar mengerti akan jalannya yang bisa menemukannya." Sima memandang Ki Darmawijaya dengan mata yang penuh harapan. "Apakah kau siap untuk menghadapi apa yang ada di dalam laut itu?" Ki Darmawijaya merasakan ketegangan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak hanya akan menguji kekuatannya, tetapi juga keinginannya untuk mengakhiri kutukan yang telah membelenggu dunia ini selama berabad-abad. Ia mengangguk, dan Sima mulai memberikan petunjuk tentang bagaimana ia bisa menemukan jalan menuju dasar laut yang penuh misteri itu. Sima mengatakan bahwa hanya ketika seseorang memiliki niat yang murni dan jiwa yang kuat, laut akan mengungkapkan jalannya. Tetapi jika seseorang berniat buruk atau terhalang oleh ketakutan, maka laut akan menelan mereka tanpa jejak. Ki Darmawijaya menghabiskan malam itu dengan mendengarkan kisah-kisah yang disampaikan Sima. Setiap cerita mengungkapkan lebih banyak tentang kekuatan alam dan hubungan manusia dengan dunia yang tak terlihat. Di tengah malam yang sunyi, saat bintang-bintang berkedip di langit, Sima memberinya sebuah kalung batu yang katanya akan membimbingnya di dalam perjalanan menuju naga itu. "Batu ini," kata Sima sambil menyerahkan kalung tersebut, "akan menunjukkan jalan ketika waktunya tiba. Percayalah pada alam dan jangan pernah ragu." Pagi itu, Ki Darmawijaya mempersiapkan diri untuk memasuki laut yang kelam dan misterius. Laut Ujung Kulon yang luas dan tak terjamah oleh manusia menyimpan banyak rahasia yang tak diketahui oleh siapapun. Dengan hati yang penuh tekad, ia menaiki perahu kecilnya, membawa kalung batu yang diberikan oleh Sima. Ketika perahunya mulai bergerak menjauh dari pantai, ia merasakan kedalaman laut yang seolah menyambutnya, seolah-olah ia sedang melangkah ke dalam dunia yang berbeda, dunia yang penuh dengan ancaman dan keajaiban. Saat perahunya semakin jauh dari pantai, angin laut mulai bertiup lebih kencang, dan gelombang menjadi semakin besar. Laut yang awalnya tenang kini berubah menjadi ganas, seolah menguji kekuatan tekad Ki Darmawijaya. Namun, ia tidak mundur. Ia terus mengayuh, dengan kalung batu yang bersinar terang di lehernya. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam menggema dari dasar laut, membuat perahu itu berguncang hebat. Ki Darmawijaya merasa ada sesuatu yang bergerak di bawahnya, sesuatu yang besar dan kuat. Itulah pertama kalinya ia merasakan kehadiran naga terakhir, yang sudah lama terperangkap di kedalaman laut. Ki Darmawijaya tahu bahwa ujian sejati baru saja dimulai. Ia harus berhadapan dengan kekuatan laut yang tak terbayangkan, dan hanya dengan keberanian serta pengetahuan yang ia miliki, ia bisa mencapai tujuan yang telah lama ditunggu-tunggu. Laut yang tadinya dianggap sebagai pemisah antara dunia manusia dan dunia gaib kini menjadi penghubung antara mereka, dan ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Dengan perahu kecilnya yang berayun liar di atas ombak yang semakin ganas,
Ki Darmawijaya merasa dirinya semakin jauh terperosok ke dalam sebuah dunia yang tak bisa dijangkau oleh kebanyakan manusia. Laut Ujung Kulon yang luas dan mengerikan kini terasa seperti sebuah dunia yang memiliki hukum dan takdirnya sendiri, satu yang tidak dapat dilawan oleh kekuatan manusia biasa. Setiap gelombang yang menampar tubuh perahu mengingatkannya akan tantangan yang semakin mendekat, dan rasa tak terelakkan bahwa ia hanya sebutir pasir dalam kekuasaan alam semesta yang lebih besar. Tiba-tiba, seiring dengan gelombang yang semakin besar, Ki Darmawijaya merasakan perubahan dalam udara di sekitarnya. Angin yang tadinya berhembus kencang kini menjadi sunyi, dan permukaan laut yang tadinya bergelora mulai tenang seketika. Laut, yang seakan bernafas dengan ritme alamnya, kini diam, seolah memberi jalan kepada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang lebih dari sekadar makhluk laut biasa. Itulah saat pertama kalinya Ki Darmawijaya merasakan keberadaan naga terakhir dengan sangat jelas. Sesuatu yang jauh lebih besar dari imajinasinya. Perlahan, sebuah bayangan raksasa muncul dari kedalaman laut, menjulang tinggi di atas permukaan air, seolah menantang keberanian siapapun yang berani menatapnya. Bentuknya yang ramping namun memanjang, dengan sisik berkilauan yang tampak seperti batu-batu hitam yang terukir dengan simbol-simbol kuno, mengeluarkan aura yang membuat darah dalam tubuh Ki Darmawijaya bergetar. Naga itu bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga simbol dari sesuatu yang jauh lebih kuat. Kekuatan yang melampaui batasan dunia manusia dan dunia gaib. Sekali lagi, suara yang dalam dan berat bergema dari dasar laut, memanggil nama Ki Darmawijaya dengan irama yang penuh dengan misteri. Mencari kebenaran, suara itu bergema, berani menghadapi kegelapan dan menghadapi takdir yang telah ditentukan. Namun, siapakah kau yang berani bangkit dari keheningan untuk membebaskan yang terlupakan? Suara itu bagaikan ujian, menantang keberanian dan tekadnya untuk melanjutkan pencarian ini. Ki Darmawijaya tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya fisik, tetapi juga sebuah perjalanan batin yang harus ia lalui untuk menemukan jati dirinya. Dengan penuh ketenangan, Ki Darmawijaya menjawab, "Saya adalah yang terpilih. Saya yang terlahir untuk membangkitkan yang terlupakan. Saya akan membebaskan Ujung Kulon dan mengakhiri kutukan ini." Kalung batu yang diberikan oleh Sima bersinar lebih terang, dan seketika itu juga, gelombang laut mulai berputar, membawa perahu kecil itu semakin mendekat ke tubuh naga yang mengapung di atas air. Naga itu menundukkan kepalanya yang besar, seakan memberi penghormatan kepada Ki Darmawijaya, sebelum perlahan menyelam kembali ke kedalaman laut, membawa perahu itu bersamanya. Laut menjadi lebih tenang, namun ada sesuatu yang sangat berat di udara. Ki Darmawijaya merasakan kedalaman jiwa yang dalam, dan ia tahu bahwa itu adalah pintu menuju ujian sejati. Laut, yang sebelumnya terasa begitu menakutkan, kini memberi jalan kepadanya untuk melanjutkan pencarian. Ia mengikuti jejak naga itu yang membawanya lebih dalam lagi ke dalam dunia bawah laut yang belum pernah dijelajahi manusia. Dengan hati yang dipenuhi tekad, Ki Darmawijaya terus mengikuti arus, tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil akan membawa dia lebih dekat pada tujuan yang lebih besar. Saat perahunya semakin dalam menyusuri wilayah yang sangat asing, Ki Darmawijaya merasakan sesuatu yang aneh mulai merasuki pikirannya. Suasana menjadi lebih berat, seakan ada kekuatan lain yang mengintai dari kedalaman, mencoba menghalangi perjalanan ini. Ia mulai merasa bahwa segala sesuatu yang terjadi bukanlah kebetulan. Keberadaannya di tempat ini, di titik ini, adalah bagian dari rencana besar yang telah ditentukan sejak dahulu kala. Namun, ia harus terus maju, tidak peduli seberapa berat ujian yang menantinya. Di suatu titik, perahunya berhenti bergerak, seolah terhenti oleh suatu kekuatan tak terlihat. Laut yang tenang kini berubah menjadi tenang secara luar biasa, seolah-olah dunia ini mematuhi hukum yang lebih tinggi. Tiba-tiba, gelombang-gelombang air membentuk lingkaran di sekitar perahu, dan Ki Darmawijaya melihat bayangan naga itu muncul kembali, kali ini lebih dekat dan lebih jelas dari sebelumnya. Naga terakhir, yang tampak lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat, kini berada tepat di hadapannya. Matanya yang menyala dengan cahaya biru yang dalam seolah menembus langsung ke dalam hatinya. Mata naga itu mengandung kebijaksanaan yang jauh lebih tua dari dunia itu sendiri. Sebuah kebijaksanaan yang telah menyaksikan perubahan zaman dan dunia yang telah hilang. Naga itu berbicara lagi, namun kali ini, suaranya lebih lembut namun penuh dengan kekuatan. "Apakah kau siap menerima takdirmu?" Suara naga itu bertanya. "Apakah kau siap untuk menerima beban yang lebih besar dari yang dapat kau bayangkan?" Tanpa ragu, Ki Darmawijaya mengangguk. Ia tahu bahwa jalan ini adalah jalannya, jalan yang tak bisa dihindari.
Seketika itu juga, naga itu mengangkat tubuhnya dengan anggun, menyebarkan sayapnya yang besar dan memancarkan cahaya dari tubuhnya yang berkilauan. Dengan gerakan yang sangat halus, naga itu mengarahkan Ki Darmawijaya menuju sebuah gua yang tersembunyi di kedalaman laut. Gua ini bukan sekadar tempat, tetapi juga sebuah gerbang menuju dimensi lain, sebuah dunia yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, tempat di mana takdir akan ditentukan. Saat mereka memasuki gua tersebut, Ki Darmawijaya merasakan suhu yang sangat dingin, dan udara yang berat seolah mempengaruhi setiap napas yang ia tarik. Batu-batu di dinding gua berkilau dengan cahaya biru yang lembut, memberikan petunjuk bahwa mereka berada di suatu tempat yang jauh lebih dalam daripada sekadar kedalaman laut. Gua ini, seperti lautan itu sendiri, menyimpan rahasia yang lebih besar dari yang dapat dipahami manusia biasa. Di dalamnya terdapat kekuatan yang bisa membangkitkan dunia atau menghancurkannya. Naga terakhir, yang kini berada di belakang Ki Darmawijaya, bergerak dengan keanggunan, menuntun sang pencari menuju inti dari misteri yang telah menunggu begitu lama. Dengan langkah-langkah yang berat dan penuh harapan, Ki Darmawijaya melangkah lebih dalam, mengetahui bahwa setiap detik yang berlalu membawa dia lebih dekat pada tujuan yang tak terelakkan. Setiap pilihan yang ia buat, setiap keputusan yang ia ambil, akan menentukan apakah ia mampu membawa perubahan yang diinginkan, atau justru jatuh ke dalam kehancuran yang tak bisa dihentikan. Ki Darmawijaya merasakan kedalaman gua yang semakin gelap dan menyelimuti seluruh kesadarannya. Setiap langkah yang ia ambil di dalam gua itu seakan dibalut oleh keheningan yang aneh, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar, seolah alam semesta ini menunggu sesuatu yang lebih besar untuk terungkap. Semakin ia melangkah, semakin ia merasakan bahwa kekuatan yang tersembunyi di balik gua ini bukan hanya kekuatan alam biasa, melainkan sebuah kekuatan gaib yang terhubung dengan sejarah kuno Ujung Kulon, tempat ini, dan para penjaga laut yang telah lama terlupakan. Di dalam gua yang dipenuhi dengan gemerlap cahaya biru yang lemah, Ki Darmawijaya bisa merasakan keberadaan makhluk-makhluk yang tidak tampak oleh mata manusia biasa, makhluk-makhluk yang telah lama terikat dengan kerajaan gaib ini. Mereka adalah penjaga, bukan hanya penjaga fisik dari dunia bawah, tetapi juga penjaga dari kenyataan yang lebih dalam, dunia yang berada di balik dimensi yang bisa disentuh hanya oleh mereka yang berani menyelami kegelapan dan misteri alam semesta. Dengan setiap langkah yang diambil, terasa seperti dimensi ini melipat dirinya sendiri, menambah kedalaman dari apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Ketika ia melangkah lebih dalam, suara gemericik air yang berasal dari sungai bawah tanah bergema di telinganya, seolah air itu memiliki kehidupan dan cerita yang bisa mengalir bersama waktu. Dalam diam, ia merasakan pandangan naga itu yang tetap terjaga, seperti sebuah pemandu yang selalu ada di belakangnya. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan naga tersebut. Naga itu bukan hanya sekadar makhluk besar yang penuh dengan kekuatan, melainkan juga simbol dari pengetahuan yang telah lama terkubur dalam sejarah. Pengetahuan tentang dunia yang lebih tua dari manusia itu sendiri, yang kini terancam hilang. Lalu, tiba-tiba, sesuatu yang sangat tua dan kuat mengalir melalui udara di sekitarnya. Sebuah suara yang dalam dan menggema mengisi ruang gua, dan Ki Darmawijaya merasa tubuhnya seolah diguncang oleh energi yang begitu murni dan kuat. "Kau telah datang," suara itu berkata, penuh dengan kekuatan yang menggetarkan. "Kau yang dilahirkan dari darah laut, yang dipilih untuk menembus kegelapan yang telah menunggu sekian lama. Tapi, apakah kau siap untuk menghadapi kebenaran yang tersembunyi di dalam kegelapan ini?" Suara itu menyentuh hati dan jiwanya, dan dalam sekejap, Ki Darmawijaya merasakan ketakutan yang sangat dalam, seolah-olah ia berada di ambang sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perang atau takdir. Ini adalah ujian sejati. Ujian yang tak bisa dihindari oleh siapapun yang ingin mengetahui kekuatan sejati dunia ini. Tanpa jawaban, Ki Darmawijaya melangkah lebih dalam, meski ketakutan itu melingkupi hatinya. Setiap detik yang berlalu, ia semakin merasakan adanya sebuah ancaman yang sangat kuat yang datang dari bayang-bayang gelap yang bergerak di sepanjang dinding gua. Suaranya semakin mendalam, semakin berat, seolah berbicara dari inti bumi itu sendiri. "Kau berani memanggil mereka yang telah lama terperangkap dalam dimensi ini? Mereka yang dulu melanggar hukum alam, yang tak pernah bisa bebas dari bayang-bayangnya? Hanya dengan memanggil mereka, kau akan membuka pintu yang tak bisa ditutup lagi." Ki Darmawijaya merasakan ada sesuatu yang sangat mengancam, sesuatu yang lebih dari sekadar monster atau makhluk jahat. Ini adalah bagian dari dunia yang telah dilupakan oleh semua orang, dan kini ia dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak semua yang tersembunyi patut untuk ditemukan.
Namun, dengan tekad yang semakin membara, ia melanjutkan perjalanannya, menahan rasa takut yang semakin mendalam. Naga itu tetap diam, seolah memberi ruang untuk Ki Dharma Wijaya meresapi kata-kata yang begitu dalam dan penuh misteri. Dan tiba-tiba, di dalam kegelapan yang hampir total itu, Ki Dharma Wijaya melihat sebuah cahaya yang sangat terang, memancar dari sebuah batu besar yang terletak di tengah gua. Batu itu bersinar dengan cahaya yang lebih kuat dari apapun yang pernah ia lihat sebelumnya, seolah menuntunnya ke arah yang lebih jauh. Saat ia mendekat, perasaan yang sama sekali baru melingkupi dirinya. Batu itu bukan sekadar batu biasa. Itu adalah benda yang telah lama terkubur. Benda yang mengandung kekuatan untuk membangkitkan kembali apa yang telah lama terperangkap. Di atas batu itu, terukir simbol-simbol kuno yang tidak dapat dibaca oleh manusia biasa. Setiap simbol itu bergetar dengan energi yang luar biasa, dan Ki Dharma Wijaya tahu bahwa hanya dengan memahami makna simbol-simbol itu, ia akan bisa mengungkapkan misteri yang selama ini tersembunyi. Namun, sebelum ia bisa menyentuh batu itu, sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan, mengguncang seluruh gua. Itu adalah makhluk yang terbuat dari bayang-bayang dan cahaya. Wajahnya tak bisa dikenali, namun keberadaannya cukup untuk menakuti siapapun yang melihatnya. Makhluk itu berbicara dengan suara yang menggema di seluruh gua. Suaranya bagaikan gabungan dari ribuan suara yang saling bertabrakan. Kau ingin membebaskan apa yang telah lama terkunci, tapi kau tidak tahu apa yang akan terjadi ketika pintu ini terbuka. Kau ingin mengungkapkan kebenaran, tetapi kebenaran itu lebih gelap daripada yang bisa kau bayangkan. Dengan keteguhan hati, Ki Dharma Wijaya menjawab, "Saya datang bukan untuk menakuti, tetapi untuk menemukan kebenaran. Tidak ada yang bisa membatasi perjalanan ini, dan saya siap menghadapi apapun yang datang." Dengan penuh keyakinan, ia menyentuh batu itu, dan begitu ia melakukannya, sebuah suara keras meledak dari batu tersebut, seakan menembus langit dan bumi, membuka gerbang yang sangat besar menuju dunia yang terlupakan. Gerbang itu tidak hanya terbuka di hadapannya, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Semua yang telah ia alami, semua yang telah ia pelajari, kini tersambung. Ki Dharma Wijaya melihat dirinya sendiri sebagai bagian dari dunia yang lebih besar, sebuah bagian dari kekuatan yang menghubungkan laut, langit, dan bumi. Dan di saat yang sama, ia merasakan bahwa sesuatu yang lebih gelap mulai mengintai, sesuatu yang telah lama menunggu untuk dibangkitkan. Ketika pintu besar yang terbuat dari bayang-bayang dan cahaya itu terbuka, Ki Dharma Wijaya merasakan semacam gelombang energi yang mengalir melewati tubuhnya, seolah memecah batas-batas dunia yang dikenal dan membawanya ke dalam alam yang belum pernah ia masuki sebelumnya. Cahaya yang menyinari gua itu berubah menjadi warna-warni yang begitu memukau, menciptakan pola-pola geometris yang berputar-putar di udara, seakan memanggilnya untuk melangkah lebih jauh. Setiap langkahnya menuju pintu itu terasa semakin berat, seolah setiap langkah yang ia ambil menariknya lebih dalam ke dalam dunia yang penuh dengan rahasia kuno. Di seberang pintu tersebut, sebuah ruang yang luas terbentang. Namun ruang ini bukan ruang biasa. Ini adalah ruang yang tak terikat oleh waktu atau ruang, melainkan dunia yang melampaui dimensi. Ki Dharma Wijaya bisa merasakan aura yang begitu kuat di sekitarnya. Aura yang mengandung kebijaksanaan yang telah terpendam selama berabad-abad. Di tengah-tengah ruang ini, sebuah pohon besar berdiri. Akarnya melilitkan diri ke dalam tanah yang seolah tak berujung. Pohon itu bukan sekadar pohon biasa, tetapi simbol dari kehidupan yang lebih dalam, yang menghubungkan alam manusia dengan dunia roh dan kekuatan gaib yang tak terhingga. Pohon itu bercahaya dengan cahaya lembut yang seolah berasal dari inti bumi. Setiap helai daun yang bergoyang mengeluarkan bunyi yang seakan berbicara, membisikkan pesan-pesan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki hati yang tulus. Ki Dharma Wijaya mendekat, merasakan jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tahu bahwa pohon ini bukan hanya bagian dari dunia ini, tetapi juga merupakan kunci untuk mengungkapkan misteri yang lebih besar. Misteri yang telah tersembunyi sejak zaman kerajaan gaib Ujung Kulon pertama kali berdiri. Saat ia menyentuh pohon itu, sebuah kekuatan besar menyelimuti tubuhnya, dan seketika itu juga, dunia di sekitarnya berubah. Ia melihat dirinya terjatuh ke dalam dimensi lain, sebuah dunia yang terbuat dari kabut tebal dan bayang-bayang yang tidak dapat dipahami. Di dunia ini, tidak ada langit atau bumi, hanya ruang yang tak terhingga yang dipenuhi dengan gema-gema yang aneh. Ki Dharma Wijaya merasa tubuhnya terangkat, seolah ia melayang di dalam ruang yang tak terdefinisikan, sementara suara-suara bisikan mulai mengisi telinganya. Di tengah kabut itu, muncul sosok-sosok yang tak dapat dikenali,
entitas-entitas yang tampak seperti hantu-hantu dari masa lalu, sosok-sosok yang dipenuhi dengan kekuatan kuno yang masih terjebak dalam lingkaran waktu. Mereka melayang tanpa suara, mata mereka kosong, namun keberadaan mereka begitu kuat dan mengguncang jiwa. Salah satu dari mereka, seorang lelaki dengan rambut putih panjang dan mata yang tajam, mendekat dan berbicara dengan suara yang bergetar. Kau telah datang ke tempat yang tidak dapat dipahami oleh manusia. Tempat yang menyimpan rahasia-rahasia besar dari dunia yang telah lama terlupakan. Lelaki itu melanjutkan, pohon itu adalah kunci, namun bukan hanya kunci yang membuka pintu, tetapi juga kunci yang menghubungkanmu dengan takdir yang lebih besar. Di balik pohon itu terletak tak hanya pengetahuan, tetapi juga kekuatan yang dapat merubah dunia. Namun, dunia yang akan berubah bukanlah dunia yang kau kenal, melainkan dunia yang akan terungkap ketika kamu memutuskan untuk menuntut kebenaran yang tersembunyi di dalamnya. Ki Darmawijaya merasa kata-kata lelaki itu menembus pikirannya, menyadarkannya akan sesuatu yang lebih besar. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya untuk menyelesaikan sebuah misteri atau untuk menyelamatkan kerajaan, tetapi untuk memahami hakikat keberadaannya sendiri dalam dunia yang lebih luas dan lebih dalam. Ia merasa jiwanya terbuka lebar, seolah ia sedang menghadapinya dengan pandangan yang berbeda, lebih dalam, lebih jernih. Namun, meskipun pemahamannya semakin terbuka, rasa takut kembali merasuk. Sebuah perasaan yang tak terelakkan, seperti sesuatu yang gelap dan jahat sedang menunggunya untuk terbangun kembali. Entitas itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, kabut itu terpecah, menunjukkan sebuah gambaran yang begitu mengerikan. Sebuah kerajaan yang telah lama hilang, yang pernah berdiri dengan kekuatan tak terkalahkan, kini runtuh dalam kehancuran. Terlihat api yang menyala, reruntuhan yang tersebar, dan tubuh-tubuh yang hancur. Ki Darmawijaya merasa terkejut, namun entitas itu menjelaskan, ini adalah sejarah yang terlupakan. Sebuah kerajaan yang pernah ada, yang dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Namun, kekuatan yang mereka cari, kekuatan yang berlebihan, telah menghancurkan mereka. Ini adalah peringatan bagi siapapun yang mencari kekuatan tak terbatas. Apa yang kau cari mungkin akan datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kau bayangkan. Sosok itu kemudian menghilang, meninggalkan Ki Darmawijaya dengan perasaan campur aduk. Apa yang ia saksikan itu bukan hanya sekadar ilusi atau mimpi. Itu adalah kenyataan yang pernah ada, sebuah peringatan yang sekarang telah hidup kembali di dalam dunia ini. Dan saat kabut kembali menyelimuti dunia itu, Ki Darmawijaya menyadari bahwa dirinya kini berada di ambang sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan mengubah takdirnya dan takdir kerajaan Ujung Kulon selamanya. Namun, tidak ada waktu untuk meragu. Sebuah suara dalam dirinya mengingatkannya bahwa perjalanannya belum selesai. Semua yang ia lihat, semua yang ia alami, hanyalah sebagian kecil dari gambaran besar yang akan segera terungkap. Kebenaran yang tersembunyi di balik kerajaan gaib ini hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani menghadapi kegelapan, untuk menembus batas-batas yang telah lama terbentuk oleh waktu dan kekuatan. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Ki Darmawijaya mengambil langkah berikutnya. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih tidak akan mudah, tetapi itulah satu-satunya cara untuk mengungkapkan rahasia-rahasia besar yang tersembunyi di balik kerajaan gaib Ujung Kulon. Saat Ki Darmawijaya melangkah keluar dari ruang mistis yang terhubung dengan dunia lain, tubuhnya terasa lelah namun hatinya dipenuhi dengan keteguhan yang baru. Ia tahu bahwa meskipun perjalanan ini penuh dengan rintangan, ia tidak akan mundur. Misi yang diembannya bukan hanya sekadar menyelamatkan kerajaan Ujung Kulon, tetapi untuk memahami kekuatan yang lebih besar yang kini merasuk dalam setiap sudut alam semesta. Di luar gua, langit gelap melingkupi, memberikan kesan bahwa dunia itu sendiri menunggu untuk dijelaskan, menanti langkah-langkahnya untuk membuka tabir yang tersembunyi. Udara malam itu terasa sejuk, namun ada getaran aneh yang mengisi ruang di sekelilingnya. Suara angin yang berdesir tampaknya membawa bisikan-bisikan yang tidak dapat dimengerti, seolah alam sendiri berusaha berkomunikasi dengan dirinya. Sejenak, Ki Darmawijaya berhenti dan menatap ke langit. Di sana, bintang-bintang berkerlap-kerlip, tetapi ada satu titik cahaya yang berbeda, lebih terang dari yang lainnya, seolah menarik perhatian matanya. Ia merasa bahwa cahaya itu bukan hanya sekadar fenomena alam, melainkan sebuah petunjuk, sebuah jalan yang harus diikuti. Tanpa berpikir panjang, Ki Darmawijaya mengikuti jejak cahaya itu, menembus hutan yang semakin gelap.
Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin dalam memasuki hutan yang tidak hanya misterius, tetapi juga seakan-akan hidup dengan kekuatan yang tak terkatakan. Pohon-pohon di sekitarnya berbaris rapat, cabang-cabang mereka saling menyatu, menciptakan tirai hijau yang hampir tak memungkinkan cahaya apapun menembusnya. Namun, cahaya yang ia ikuti tetap memimpin, seakan menjadi kompas yang mengarahkannya ke tujuan yang belum diketahui. Di tengah perjalanan, suara gemerisik dari balik semak-semak membuat Ki Darmawijaya berhenti. Matanya terfokus pada satu titik, dan tak lama kemudian, seekor binatang buas melompat keluar dari kegelapan. Itu bukanlah binatang biasa. Sosoknya tinggi besar, dengan tubuh yang diselimuti oleh bulu hitam yang mengkilat. Matanya berwarna merah menyala, mencerminkan api yang tidak pernah padam. Meskipun binatang itu tampak menakutkan, Ki Darmawijaya tidak merasa takut. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar makhluk buas, tetapi penjaga dari rahasia yang lebih besar. Apakah kau siap untuk menanggung beban yang lebih berat? Suara dalam dirinya berkata. Bukan suara manusia, tetapi suara dari alam itu sendiri. Suara yang mengalir dari setiap getaran tanah dan udara yang ada di sekitarnya. Ki Darmawijaya tidak menjawab. Ia hanya menatap binatang itu dengan penuh tekad, siap menghadapi apapun yang akan datang. Binatang itu, setelah beberapa detik, menghilang dalam kegelapan, meninggalkan Ki Darmawijaya untuk melanjutkan perjalanan. Meskipun apa yang dilihatnya tampak seperti ujian, Ki Darmawijaya merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah perasaan bahwa setiap makhluk yang ia temui adalah bagian dari jalan yang harus ia lewati. Setiap pertemuan, baik itu dengan makhluk hidup atau energi tak kasat mata, memiliki tujuan untuk membimbingnya lebih dekat ke pusat dari misteri yang ia cari. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Ia merasa telah dipilih untuk menuntun jalan ini, meskipun jalan itu dipenuhi dengan kabut dan kegelapan yang tak terduga. Langkah demi langkah, ia melanjutkan perjalanan menuju tempat yang seolah-olah tak pernah disentuh oleh waktu. Ia tiba di sebuah lembah yang luas, di mana tanahnya terbuat dari batu hitam yang licin. Di tengah lembah itu, sebuah menara besar menjulang tinggi, menembus langit yang gelap. Menara ini bukan hanya sekadar bangunan, tetapi sebuah simbol kekuatan kuno yang telah terlupakan. Ki Darmawijaya tahu bahwa inilah tujuan akhirnya, tempat yang ia cari selama ini. Di sanalah rahasia besar kerajaan gaib Ujung Kulon terkubur, dan ia harus menggali apa yang ada di dalamnya. Namun, sebelum ia dapat melangkah lebih dekat, sebuah bayangan besar tiba-tiba melintas di atasnya. Seperti badai yang datang tiba-tiba, angin kencang menyapu lembah, dan suara gemuruh terdengar di seluruh penjuru. Di atas menara, sebuah sosok muncul, terbalut dalam pakaian hitam yang memancarkan aura gelap. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun Ki Darmawijaya dapat merasakan kekuatan yang luar biasa dari sosok itu. Ini adalah penjaga terakhir dari rahasia yang tersembunyi. Sosok yang telah lama menjaga agar pengetahuan ini tidak jatuh ke tangan yang salah. Sebelum kau memasuki tempat ini, kau harus menghadapi ujian terakhir. Suara sosok itu bergema, membawa kekuatan yang menggetarkan tanah di bawah kaki Ki Darmawijaya. Ujian ini bukan hanya tentang kekuatanmu, tetapi tentang ketulusan hatimu. Hanya mereka yang murni hati dan niatnya yang dapat mengungkapkan rahasia yang terkandung dalam menara ini. Jika niatmu salah, kau akan terperangkap selamanya dalam kegelapan. Ki Darmawijaya menatap sosok itu dengan tegas. Ia tahu bahwa ujian ini adalah titik krusial dalam perjalanan panjangnya. Ujian ini bukan sekadar ujian fisik atau kekuatan, tetapi ujian moral dan spiritual yang akan menentukan nasibnya dan kerajaan yang ia perjuangkan. Dengan keyakinan yang mendalam, ia menganggukkan kepala, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Sosok itu menghilang secepat ia muncul, dan Ki Darmawijaya melangkah maju menuju menara yang megah. Saat kakinya menyentuh batu hitam di depan menara, tiba-tiba tanah di sekitarnya bergetar. Sebuah suara keras bergema, seperti sebuah peringatan yang mengingatkan bahwa apa yang akan ia hadapi di dalam menara adalah sesuatu yang jauh melampaui pemahamannya. Namun, ia tidak mundur. Dengan tekad yang kuat, ia memasuki pintu menara, tahu bahwa langkah ini adalah langkah yang tak terhindarkan. Menara besar itu berdiri kokoh, menyembunyikan rahasia yang telah lama terkubur. Begitu Ki Darmawijaya melangkah masuk ke dalamnya, suasana menjadi hening. Suara angin yang sebelumnya menggema di luar kini seolah lenyap, digantikan oleh keheningan yang menekan. Kegelapan dalam menara itu seakan mengalir,
menyelimuti setiap sudut dengan kesunyian yang mencekam. Langkah pertama yang diambilnya terasa berat, seolah tanah di bawahnya terbuat dari debu masa lalu yang sulit untuk dipahami. Pintu menara menutup dengan sendirinya, meninggalkan Ki Darmawijaya terperangkap di dalam ruang yang tidak terlihat ujungnya. Dalam kegelapan itu, hanya ada bau lembab dan udara yang sejuk, seolah-olah waktu telah berhenti, membeku dalam kekosongan yang tak terhingga. Di hadapannya, sebuah cahaya samar mulai muncul perlahan. Ia tidak tahu dari mana asalnya, namun cahaya itu seperti menarik dirinya, memaksanya untuk bergerak ke arahnya. Dengan setiap langkah, cahaya itu semakin terang. Namun, semakin dekat ia dengan sumbernya, semakin besar pula rasa takut yang menggerayangi hatinya. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang tersembunyi di balik cahaya itu. Meskipun ia merasa terpesona oleh kilauannya, ada suara dalam dirinya yang memperingatkan bahwa cahaya itu bukanlah sesuatu yang sederhana. Namun, ia tidak bisa berhenti. Ada kekuatan yang lebih besar yang mendorongnya untuk terus melangkah. Saat ia semakin dekat, cahaya itu berubah bentuk. Bukan lagi sekadar cahaya biasa, tetapi sebuah obor besar yang terbang, mengambang di udara. Obor itu menyala terang, dan di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai muncul, melayang tanpa bentuk yang jelas. Mereka adalah makhluk-makhluk yang berasal dari kegelapan, penjaga-penjaga yang telah lama terlupakan. Setiap gerakan mereka tampak memancarkan energi yang menakutkan, namun juga ada sesuatu yang mengundang rasa ingin tahu yang besar. Apakah kau benar-benar siap untuk mengetahui kebenaran? Suara yang dalam dan berat terdengar, berasal dari salah satu bayangan yang mengambang di hadapannya. Ki Darmawijaya berhenti sejenak. Matanya berkelip, menatap bayangan itu dengan penuh keyakinan. Ia tahu bahwa pertanyaan itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seluruh kerajaannya, untuk seluruh dunia yang telah terpengaruh oleh rahasia yang tersembunyi dalam menara ini. Siap atau tidak, aku harus melangkah maju, jawabnya dengan suara yang tegas, meskipun ada sedikit getaran dalam dirinya. Bayangan itu tertawa pelan, suara yang menyeramkan namun penuh makna. Maka jalanmu telah ditentukan. Namun ingatlah, tak semua yang terungkap adalah sesuatu yang kau inginkan. Tanpa peringatan lebih lanjut, bayangan itu menghilang, meninggalkan Ki Darmawijaya sendirian di hadapan obor besar yang kini mulai mengeluarkan cahaya yang lebih tajam. Cahaya itu bukan hanya cahaya biasa, tetapi cahaya yang penuh dengan informasi, penuh dengan pengetahuan yang tersembunyi. Ki Darmawijaya merasa seperti sedang berdiri di depan sebuah buku kuno yang belum pernah dibuka, yang berisi kisah-kisah yang dapat mengubah segalanya. Namun, saat ia berusaha untuk meraih cahaya itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kegelapan yang mengelilingi menara mulai bergetar, seperti sedang hidup, dan bayangan-bayangan itu kembali muncul, lebih banyak daripada sebelumnya. Mereka bergerak cepat, mengelilingi Ki Darmawijaya, menutupi cahaya yang ia coba raih. Ki Darmawijaya merasa dirinya terperangkap dalam permainan yang lebih besar dari apa yang ia duga. Ketika bayangan-bayangan itu semakin mendekat, sebuah suara dalam dirinya berkata, "Jangan takut, itu hanya ujian. Ujian yang harus kau hadapi untuk melihat dengan jelas." Ki Darmawijaya menggenggam erat pedangnya, merasakan kekuatan yang terkumpul di dalamnya. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya soal melawan, tetapi tentang memahami kekuatan yang ada di dalam dirinya dan dunia ini. Dengan keberanian yang baru, Ki Darmawijaya mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, menatap bayangan-bayangan itu dengan mata yang penuh tekad. Cahaya dari pedangnya memancar, menembus kegelapan yang mengelilinginya. Perlahan, bayangan-bayangan itu mundur, terhalang oleh cahaya yang kini semakin kuat. Namun, Ki Darmawijaya tahu bahwa ini belum berakhir. Ia harus menghadapi lebih banyak lagi sebelum ia dapat mengungkap rahasia yang ada dalam menara ini. Akhirnya, setelah perjuangan yang tiada henti, cahaya itu kembali bersinar terang, memancarkan keindahan yang luar biasa. Dalam cahaya itu, Ki Darmawijaya melihat sebuah pintu terbuka di hadapannya, sebuah pintu yang menuju ke kedalaman rahasia yang lebih dalam lagi. Namun, sebelum ia melangkah maju, suara dalam dirinya kembali berkata, "Jika kau benar-benar ingin mengungkap rahasia ini, kau harus siap menerima apa yang akan datang. Karena tidak ada jalan yang tanpa pengorbanan." Ki Darmawijaya menatap pintu itu, hatinya penuh dengan keteguhan. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa konsekuensi besar, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah takdirnya, takdir yang sudah ditentukan sejak lama.
Dengan penuh keberanian, ia melangkah maju, menembus pintu yang terbuka, memasuki kedalaman yang lebih gelap dan misterius, tempat yang mengandung kebenaran yang selama ini tersembunyi. Langit mulai berubah. Seakan merasakan kehadiran Ki Darmawijaya yang memasuki kedalaman terakhir dari menara yang misterius itu. Pintu yang ia lewati kini menutup dengan sendirinya, meninggalkan ruang gelap di baliknya. Namun ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Ia kini berdiri di sebuah ruang terbuka yang luas, sebuah puncak gunung yang dikelilingi oleh kabut tebal yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah dunia luar telah menghilang, dan hanya ada dirinya, kabut, dan puncak gunung yang menjulang tinggi. Di hadapannya, sebuah patung besar berdiri kokoh. Patung yang menggambarkan seorang pemimpin dengan tangan terangkat, seolah memanggil angin. Patung itu berkilauan, tetapi bukan karena cahaya yang biasa, melainkan karena adanya energi yang mengalir di dalamnya. Energi yang tampak seperti cahaya dari dalam bumi itu sendiri. Ki Darmawijaya merasa seolah patung itu memandanginya dengan mata yang penuh pengetahuan, seakan menunggu jawabannya. "Apakah kau siap mengungkap kebenaran?" Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan lebih kuat daripada sebelumnya. Suara yang penuh wibawa, namun juga terasa penuh dengan keheningan yang mendalam. Ki Darmawijaya tahu bahwa ini adalah ujian terakhir. Ujian untuk mengetahui apa yang selama ini tersembunyi, dan untuk menemukan apa yang akan menjadi takdirnya setelah itu. Tanpa ragu, ia menjawab, "Aku siap untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tidak peduli betapa beratnya kebenaran yang akan aku temui." Suara itu terdiam sejenak, seperti mengukur berat kata-katanya, sebelum akhirnya sebuah senyum muncul di patung itu, dan kabut di sekitar mereka mulai menghilang perlahan. Dari balik patung, muncul sebuah cahaya yang sangat terang, lebih dari apapun yang pernah Ki Darmawijaya lihat sebelumnya. Cahaya itu berputar perlahan, membentuk lingkaran yang semakin besar dan semakin kuat. Dalam cahaya itu, gambaran tentang kerajaan gaib, tentang masa lalu yang terlupakan, dan tentang segala kejadian yang telah membentuk dunia ini mulai terungkap satu persatu. Gambaran itu tampak seperti kilas balik, kisah-kisah dari zaman yang jauh di masa lalu. Ki Darmawijaya melihat sebuah kerajaan yang dulu makmur, sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bijaksana yang telah mengikat perjanjian dengan kekuatan alam. Namun pada akhirnya, kekuatan tersebut mengubah segala sesuatu. Raja yang bijaksana itu tidak pernah mengetahui bahwa perjanjian yang ia buat dengan kekuatan gaib akan mengorbankan seluruh kerajaannya, bahkan dunia yang ada di sekitarnya. Dengan perjanjian itu, dunia telah terpisah menjadi dua alam yang tidak bisa dipertemukan, dunia manusia dan dunia gaib, yang selalu saling bersembunyi di balik kabut. Setiap gambar yang muncul memberikan Ki Darmawijaya wawasan baru tentang apa yang telah terjadi, tentang bagaimana kerajaan ini jatuh dan bagaimana dunia manusia menjadi terpisah dari kekuatan gaib. Ia kini memahami bahwa keberadaan kerajaan gaib Ujung Kulon adalah hasil dari sebuah pilihan yang dilakukan oleh para leluhur untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran yang lebih besar. Namun, pada saat yang sama, mereka mengorbankan kebebasan mereka sendiri, terperangkap dalam alam yang berbeda, terpisah dari dunia yang mereka cintai. Cahaya itu semakin intens, dan dalam kilas balik yang terakhir, Ki Darmawijaya melihat dirinya sendiri, tetapi bukan seperti yang ia kenal. Dalam penglihatannya, ia adalah keturunan langsung dari para penjaga kerajaan gaib tersebut, orang yang ditakdirkan untuk mengakhiri kutukan yang mengikat dunia manusia dan dunia gaib selama berabad-abad. Tugasnya adalah untuk menyatukan kembali dua dunia yang terpisah itu, sebuah tugas yang akan membutuhkan pengorbanan besar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dunia yang ia kenal. Ketika gambaran-gambaran itu berakhir, Ki Darmawijaya berdiri dalam keheningan yang mendalam. Cahaya itu kini telah menghilang, meninggalkan ruang itu sepi, hanya tersisa angin yang sejuk yang berhembus perlahan. Namun, dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pengetahuan yang baru saja ia pelajari. Ia merasakan kekuatan yang mengalir di dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari koneksi dengan kerajaan gaib yang telah lama terlupakan. Dengan penuh tekad, Ki Darmawijaya mengangkat pedangnya, simbol dari tugas yang harus dilaksanakan. Ia tahu bahwa meskipun jalan ke depan akan penuh dengan tantangan dan pengorbanan, ini adalah takdir yang harus ia jalani. Kebenaran telah terungkap, dan kini ia harus membawa dunia ini menuju kesatuan, menyatukan dua alam yang telah terpisah selama berabad-abad. Namun, sebelum ia dapat melangkah lebih jauh, sebuah suara yang berat dan dalam terdengar dari belakangnya. "Jalan ini tidak mudah,
dan konsekuensinya akan mengubah segala sesuatu. Apakah kau benar-benar siap menghadapinya? Ki Darmawijaya menoleh, matanya penuh dengan keberanian. Aku siap, karena aku telah mengetahui apa yang harus aku lakukan. Dengan jawaban itu, dunia di sekitarnya mulai berubah. Kabut kembali menyelimuti puncak gunung, dan suara-suara alam terdengar kembali, seperti mereka merespon keputusan yang telah diambilnya. Ki Darmawijaya tahu bahwa perjalanan ini tidak berakhir di sini. Masih banyak hal yang harus ia hadapi, tetapi ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang, demi membawa kebenaran kepada dunia yang telah lama terlupakan. Di puncak gunung yang tinggi, dengan pedang di tangan dan tekad di hati, Ki Darmawijaya siap melangkah ke dunia yang baru, dunia yang akan ia bangun dari abu-abu masa lalu. Kini, ia bukan hanya seorang prajurit atau pemimpin, tetapi seorang penjaga keseimbangan antara dua dunia yang terpisah. Keberanian dan pengorbanannya akan menentukan nasib seluruh umat manusia dan kerajaan gaib Ujung Kulon.